Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang mau mengklik video kali ini dan menonton pada video kesempatan kali ini. Dan seperti biasa kan kawan, di waktu siang hari kita berada di sini di lahan cabai yang dimana cabai ini ya kondisinya ya saat ini banyak tanaman kita yang memang kurang survive ya, meskipun sudah ditanami tapi kebanyakan tanaman kita kurang survive atau kurang adaptif dengan kondisi lingkungan saat ini, dan banyak pula bibit-bibit yang tidak tumbuh atau mati lah semacam itu. Dan ini memang kondisi lingkungannya saat ini kebanyakan di daerah sekitaran kami ini banyak yang mati ya kan kawan. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kondisi lingkungan atau cuaca yang terjadi di daerah kami. Nah, cuacanya di sini masih memang beberapa waktu lalu masih ada hujan yang intensitasnya cukup tinggi ya, meskipun hujannya ya itu tidak terlalu deras, tapi terus menerus ya, kadang satu hari full itu hujan ya kan, semacam itu yang menjadikan ya memang ini kondisi sangat sulit sekali ya untuk memperoleh cabai. Biasanya di bulan-bulan semacam ini harganya anjlok kan kawan. Karena apa? Karena banyak yang menanam cabai ya, dipaskan atau ditentukan waktu Ramadan itu bisa dipanen, karena kebutuhan di bulan Ramadan itu memang cukup tinggi. Akan tetapi saat ini harganya cukup mahal sekali. Karena apa? Karena cabainya kondisinya untuk berbuah saja susah kan, untuk survive ya, tumbuh saja saat ini susah, apalagi mau panen kan kawan ya, apalagi bisa panen itu susah sekali, yang menjadikan ketersediaan barangnya sedikit, lalu kebutuhannya banyak, sehingga harga cabainya mahal semacam itu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani. Nah, dan di video kali ini saya akan membahas permasalahan yang terjadi di lapangan pada tempat kami. Jadi kan kawan, permasalahannya adalah kondisi lingkungan yang cukup kurang bagus bagi lahan budidaya kami. Mengapa demikian? Karena intensitas airnya untuk di lahan kami itu cukup tinggi. Nah, sedangkan tanaman cabai untuk yang berada di lahan itu kurang survive ya kan kawan, kurang survive dengan kondisi air yang cukup tinggi. Nah, kondisi air yang cukup tinggi itu kebanyakan tanaman cabai mati kan kawan, mati. Nah, di tempat kami ini sudah memberikan tanda-tanda kondisinya layu, dan beberapa bibit pun juga mati kan kawan, semacam itu, yang menjadikan tanaman cabai ini tidak bisa tumbuh ya secara normal dan bagus kan kawan, semacam itu, karena airnya cukup banyak. Itu permasalahannya. Lalu efeknya ya kan, efek dari permasalahan air tersebut yaitu tanamannya cabai layu. Tanaman cabai tersebut layu itu biasanya diakibatkan karena bagian akar ketika proses respirasi ya kan kawan, pembongkaran makanan itu mereka tidak bisa memperoleh oksigen. Menurut kami semacam itu. Karena dalam proses pembongkaran makanan pasti membutuhkan oksigen, sedangkan di area perakaran itu tidak ada oksigen. Karena apa? Karena lubang makro ataupun lubang mikro yang berada di tanah itu tidak
bisa menyediakan oksigen, diakibatkan jumlah air yang tinggi. Nah, kondisi air yang tinggi itu mengakibatkan media tanam itu tidak tersedia oksigen, sehingga ketika area perakaran itu tidak bisa respirasi, otomatis untuk pembongkaran makanannya hanya mengandalkan di bagian dari atas tanaman. Dan ini pula kondisi semacam itu pula biasanya tanah kondisinya juga memadat. Nah, tanah yang memadat ini mengakibatkan akar juga tidak tumbuh dengan bagus dan baik, semacam itu. Dan di sisi lain juga ketersediaan airnya cukup banyak. Ketersediaan air yang cukup banyak ini mengakibatkan pemberian pupuk pun terkadang kurang efektif. Nah, karena diakibatkan pupuknya itu sudah bercampur dengan air yang jumlahnya banyak, sehingga konsentrasi unsur hara yang kita berikan kepada tanaman melalui proses pemupukan itu tidak sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Ya, ibarat tanaman membutuhkan unsur hara yang pekat. Nah, sedangkan karena adanya air yang berlebih, itu unsur hara yang kita berikan itu tercampur dengan air dan biasanya konsentrasinya itu tidak pekat. Nah, tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, sehingga apa? Sehingga menjadikan tanaman itu kekurangan unsur hara. Nah, efek kekurangan unsur hara inilah yang menjadikan pertumbuhan tanaman tidak tumbuh secara bagus, semacam itu. Apalagi tidak bisa membongkar hasil fotosintesisnya, semacam itu kan. Ditambah gulma yang ada di area sekitaran media tanam itu menjadikan persaingan bagi tanaman tersebut. Nah, jadi yang bisa kita ambil adalah pembelajarannya bahwasanya ini memang permasalahan yang cukup kompleks, yang efeknya atau penyebabnya itu bermacam-macam kan kawan. Nah, oleh sebab itu kami biasanya dalam kondisi semacam ini melakukan beberapa tindakan yang intens bagi tanaman budidaya kami. Nah, solusi yang biasa kita lakukan adalah yang pertama, membuang airnya secepat mungkin dan semaksimal mungkin air itu dibuang. Ya, akan tetapi kondisi media tanamnya pastikan dalam kondisi yang lembab. Tapi biasanya musim kayak gini, penghujan kayak gini itu kondisinya lembab. Tapi yang terpenting air itu dibuang sebisa mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara menutup saluran air. Nah, saluran kami berada di sana, dan di bagian sana saluran buang itu dibuka agar kondisi airnya surut dan turun kan kawan, tidak berlebih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu masalah mengenai perawatan. Perawatan ini itu perlu pemupukan. Kalau kondisinya pemberiannya dalam bentuk kocor, itu mohon intensitasnya dikurangi proses pemupukannya. Mungkin tingkat kepekatannya tetap sama, intensitasnya dikurangi ya, jangan terlalu berlebih juga kan kawan. Kalau dosisnya berlebih terkadang tanaman tidak bisa menerima juga, tapi ya sama saja. Tapi mungkin kalau intensitasnya biasanya kan terkadang pupuk kan ada yang modalnya 3 hari sekali kayak pupuk organik cair. Nah, itu dikurangi saja kan kawan. Penggunaan pupuk organik cair itu yang bersifat cair-cair semacam itu, pemberian pupuk semacam cair itu kan kawan, itu kurangi, jangan terlalu sering-sering ya. Terkadang kan ada yang hari ini diberi apa, lalu selang 3 hari itu diberi apa lagi. Nah, itu intensitasnya dikurangi. Mungkin bisa secara normal saja pembukannya kurang lebih 2 minggu sekali ya, ataupun ya paling
intens ya 1 minggu sekali, tapi menurut kami ya 2 minggu sekali sudah cukup lah kan kawan, semacam itu kalau penggunaan pupuk kimianya. Lalu yang berikutnya adalah itu masalah air sudah, masalah pupuk sudah. Lalu yang berikutnya adalah perawatan. Itu solusinya adalah kan kawan sering membersihkan ya gulma-gulma yang berada di sekitaran media tanam, terutama di bagian lubangnya itu sering dibersihkan saja kan kawan, agar persaingan antara gulma dengan tanaman cabai itu tidak terjadi perebutan unsur hara, sehingga unsur hara yang diserap tanaman cabai bisa optimal, bisa maksimal juga kan kawan. Kalau ada persaingan sudah penyerapannya tidak maksimal saat musim semacam ini, ditambah ada persaingan tambah tidak maksimal pula, jadi tanaman cabai biasanya kalah dengan gulma kan kawan. Dan itu pun memang gulma kalau tidak dibersihkan itu serangannya intens, akan merusak dan mengalahkan tanaman cabai kita, dan itu perlu dibersihkan ya secara intens. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, tanaman cabai ya menjadi di sini kan kawan, itu memang sering terjadi penyakit-penyakit yang menyerang tanaman cabai saat musim penghujan semacam ini. Nah, menurut kami penyakit-penyakit itu biasanya disebabkan oleh virus. Lalu solusinya adalah kawan-kawan itu alangkah baiknya dalam proses pemupukan itu jangan terlalu intens, tapi pemupukannya dicampur ya, dioplos dengan penggunaan pupuk organik. Nah, harapannya apa? Selain menyediakan unsur hara, pemupukannya dengan penggunaan pupuk organik itu bisa meningkatkan daya imun. Itu menurut kami dan pengalaman kami semacam itu sih. Dengan dicampurnya pupuk organik, harapannya semakin lengkap unsur haranya, juga semakin meningkat daya imunnya. Jadi dalam proses nantinya tanaman berfotosintesis itu bisa optimal dan maksimal. Nah itu menurut kami kayak gitu. Pemberian pupuk tidak hanya kimia saja, akan tapi juga diberikan pupuk organik biar kuat. Dan biasanya pemberian pupuk organik pun nanti seratnya pada tanaman itu jauh lebih banyak, dan ya kembali lagi tanamannya lebih kuat kan kawan, semacam itu. Kalau semisal diberi pupuk kimia saja ya sebenarnya tidak masalah, tapi dari pengalaman saya, kalau kita hanya memberikan pupuk kimia itu tanamannya kayak mudah terserang penyakit lah kan kawan, semacam itu. Nah, sebelum terserang penyakit itu kan cegah dengan pemberian pupuk organik kan kawan. Yang murah-murah saja pupuk organiknya, nggak usah yang mahal-mahal. Murah dalam proses pembuatannya, murah dalam proses produksinya dan penyediaannya kan kawan, semacam itu. Jadi biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Nah, oke kan itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.